Selamat datang di podcast Redaksi Nabza, ruang edukasi dan literasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saya dengan Dewi Hanafi yang akan menjadi host untuk podcast ini, di mana podcast ini bertujuan untuk masyarakat memiliki literasi nabza yang tepat, baik dari pengetahuan, pencegahan, dan juga perawatan seputar nabza di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini, saya nggak sendirian karena sudah ditemani oleh 3 rekan-rekan di sini, narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Kita perkenalkan dulu satu persatu, mulai dari Mas Denny Irawan Yatim. Adalah seorang psikolog yang dulu terlibat juga dalam penanggulangan narkoba, terutama dalam penelitian dan juga perancangan kampanye pencegahan penggunaan narkoba di Indonesia, terutama antara tahun 1985, betul ya Mas, sampai tahun 2000? Betul. Apakah sudah lahir? Banyak juga terlibat dalam program penanggulangan HIV selanjutnya, terutama dalam aspek komunikasi kesehatan. Apa kabar Mas Denny? Kabar baik. Kabar baik. Kalau sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Mas Denny? Mengajar, oke. menulis, memberikan pelatihan. Iya. Itu Oke. semuanya. Siap, mantap. Terima kasih Mas Denny. Kita beralih ke Mas Tejo. Bambang Yulistio Dwi M yang lebih akrab dipanggil Dan Mas Tejo adalah pendiri Yayasan Aksi Keadilan Indonesia bersama dengan komunitas yang mempunyai riwayat penggunaan nabza dan juga pernah menjalani hukuman karena tindak pidana narkotika, bersama membangun gerakan akar rumput untuk pemenuhan hak-hak pengguna narkotika baik di akses kesehatan ataupun saat berhadapan dengan hukum. Apa kabar Mas Tejo? Alhamdulillah Mbak Dewi. Alhamdulillah akhirnya ketemu tatap muka kita. Selama ini hanya via suara dan via layar ya. Mas Tejo kesibukannya sekarang lagi apa juga nih di Aksi Keadilan Indonesia mungkin? Masih sama sih ya Mbak. Dari 10 tahun ke belakang ini masih fokus untuk melakukan pendampingan buat teman-teman yang berhadapan dengan hukum dan buat teman-teman yang punya kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan, contohnya seperti rehabilitasi ataupun dampak dari penggunaan narkotikanya seperti HIV, Hep-C dan lain sebagainya. Jadi masih aktif berkegiatan di situ ya. Ya. Oke, siap. Last but not least, kita juga ditemanin sama Mas Chris Chico, seorang konselor adiksi dengan pengalaman hampir 20 tahun, benar ya Mas Chico ya? Betul, Mbak. Dan saat ini bekerja di Parahita Training Provider, sebuah lembaga pelatihan bagi profesional di bidang adiksi, dan sejak Maret 2022, Mas Chico ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia sampai tahun 2026. 2026 masa kepemimpinannya ya. Apa kabar Mas Chico? Baik. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang IKAI ini, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia? Oh iya, sebenarnya ini organisasi yang isinya konselor adiksi tentu saja. Betul. Kalau di ADART kita tuh konselor adiksi kurang lebih perorangan individu yang memiliki sertifikat tersertifikasi kompetensinya oleh negara, khususnya sih kan bukan di pencegahan ya, titik beratnya di perawatan sih sebenarnya. Perawatan orang dengan gangguan penggunaan zat psikoaktif. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya. Oke, siap. Nah, ini kita sudah memasuki episode kedua untuk podcast Redaksi Nabza ya, di mana episode kali ini kita akan lebih membahas tentang standar penentuan fasilitas rujukan rehabilitasi rawatan narkotika. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai topik kita pada hari ini, aku pengen nanya dulu nih sama Mas Denny tentang sejarah penanggulangan nabza gitu ya. Bisa di-share sedikit nggak sih Mas Denny, sebenarnya riwayat penanggulangan nabza di Indonesia itu seperti apa? Oke. Kita kembali ke tahun 1970-an ya. 1970-an. Kita sebelum ngomong rehabilitasi, ngomongin bagaimana masyarakat tuh tahun 70-an ya. Jadi masalah narkoba, waktu itu bilangnya selalu narkotika ya. Itu banyak ketidaktahuan mungkin ya. Pemahaman masyarakat belum terlalu banyak. Jadi semua jenis obat-obatan tuh dikelompokkan jadi satu, namanya narkotika. Lalu banyak stereotip juga yang muncul ya. Kalau kita kembali ke tahun 70-an, dunia pop culture ya, budaya pop itu juga sering berkaitan dengan drugs ya. Misalnya lagu-lagu rock dikaitkan dengan narkoba. Asosiasinya selalu ke situ ya. Asosiasinya ke sana. Bahkan yang sederhana aja mungkin yang orang tahu The Beatles misalnya, lagu-lagu The Beatles itu juga ada hubungannya sama drugs juga. Jadi ketika tahun 60-an ada hippies ya di Flower dunia barat generation Flower generation itu sangat akrab dengan drugs. Waktu itu kebanyakan adalah
marijuana ya, ganja, lalu kokain, lalu ada LSD. Kalau tahu lagu Beatles yang namanya Lucy in the Sky with Diamonds, itu sering disingkatnya LSD gitu. Betul. Nah, jadi image itu selalu muncul kalau anak muda Indonesia yang gaul, yang suka musik, yang suka itu pasti dia akan terseret ke dunia drugs gitu ya, itu stereotipnya. Nah, juga waktu jadi mulai ada kasus-kasus yang ada di saya mungkin berbicara Jakarta dulu deh misalnya. Drugs yang beredar tuh umumnya ganja. Lalu kalau untuk suntikan pakai morfin. Jadi ada istilah kalau seorang menggunakan drugs dibilangnya morfinis. Ya. Lalu ada stereotip khusus untuk laki, kalau dia kurus, rambutnya gondrong, pasti morfinis. Ya. Ada stereotip lagi pasti anak orang kaya. Pasti dari keluarga broken home. Ya. Lalu itu digambarkan semua di film-film Indonesia. Bahkan ada sebuah film seri di TVRI dulu namanya Metro 77. Itu bagian dari Polda Metro Jaya sekarang bilangnya. Itu menangani khusus narkoba. Jadi dulu urusan narkoba itu urusannya polisi. Jadi kalau ada seorang anak yang memakai, ya ditangkap, tuh urusannya ke polisi. Nah, tentang rehabilitasi mungkin yang paling pertama ya, mungkin pertama kali dulu rumah sakit ketergantungan obat RSKO yang di Jalan Fatmawati. Jadi kalau ada remaja, ya waktu itu kebanyakan bilangnya remaja ya, yang punya masalah dengan adiksi, dimasukkan ke RSKO. Padahal sebetulnya kan RSKO itu kan dari segi medis dia sebenarnya kan hanya menyembuhkan secara medis ya. Tapi ini belum sampai ke tahap yang dikatakan rehabilitasi sebetulnya. Nah, yang saya tahu waktu tahun 70-an itu tempat-tempat rehabilitasi yang ada itu kebanyakan dibuat oleh Departemen Sosial. Kementerian Sosial sekarang bilangnya Depsos, yang setahu saya mereka punya, saya lupa istilah yang mereka gunakan ya, tapi ada beberapa di Jakarta, di Bandung, Surabaya. Sepertinya hanya itu ya. Nah, kalaupun ada rehabilitasi dengan pendekatan yang lain, tahun 70-an yang cukup terkenal adalah sebuah pesantren di daerah Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya, mereka merehabilitasi anak-anak pemakai narkoba itu dengan pendekatan agama Islam tentunya ya. Tapi yang menurut mereka yang direhabilitasi sana, ada beberapa, dulu saya banyak melakukan penelitian juga ya, survei kepada mereka memakai. Ada yang mengaku bahwa mereka mendapatkan pencerahan kali ya, pencerahan secara religius dan bisa sembuh. Tapi tidak semuanya. Jadi sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan pada ngaruhnya tuh ke saya gitu ya. Terus kalau misalnya suruh beribadah ya gue gitu di depan kiainya aja gitu. Jadi akhirnya saya nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah ini berhasil atau tidak. Tapi ada sedikit politiknya juga ya, karena itu kemudian di-endorse oleh pemerintah dan kemudian itu dianggap sebagai salah satu tempat rehab yang berhasil di Indonesia. Nah, satu lagi ini kembali ke soal salah kaprah atau stereotip. Pemerintah mengeluarkan undang-undang Inpres. Inpres, instruksi presiden ya, Inpres 6 tahun 1976. Itu yang membahas tentang narkotika. Yang digolongkan sebagai narkotika di Indonesia ada 3. Ganja, yang secara medis dan farmakologi bukan narkotika. Sebenarnya bukan narkotika, tapi betul. ganja masuk. Lalu opiat, jadi semua jenis obat-obatan yang merupakan turunan dari opium. Itu masuk ya. Yang ketiga adalah kokain. Nah, lucunya di Indonesia nggak ada kokain. Jadi tapi 3 besar itu justru yang masuk dalam kategorinya. Kokain itu kan artinya di Amerika. Dan kokain tuh mahal sekali. Tahun 70-an Indonesia kan bukan negara kaya. Betul. Jadi katanya sering ada yang bawa kokain, misalnya transit ke Bali, orang dari Singapura mau terbang ke Australia gitu untuk ini. Nah, jadi itu banyak hal yang sebenarnya kita nggak ngerti keadaan yang sesungguhnya ya, yang tadi terjadi di Indonesia saat itu. Tapi rehab sudah ada beberapa. Bagaimana tingkat keberhasilannya yang tidak pernah
dipublikasikan, Ya, gitu ya. ya. Jadi itu yang saya tahu suasananya seperti banyak orang yang hanya mendengar-dengar katanya begini, katanya begitu, ya. Tapi situasi yang sesungguhnya kita tidak paham sepenuhnya, gitu. Nah, saya kebetulan juga waktu itu bekerja di sebuah project dari UN, ya. Lalu saya dapat kesempatan untuk keliling Asia Tenggara. Nah, situ saya mulai membandingkan bagaimana situasi di negara-negara tetangga. Ternyata Indonesia itu beda. Jadi kalau di Thailand misalnya orang menggunakan heroin dan hanya menggunakan heroin. Dan tidak terbatas pada anak muda. Jadi saya ke sebuah rumah sakit, saya lihat nenek-nenek umurnya 60 tahun, seorang heroin addict. Singapura juga demikian, Malaysia juga relatif begini. Indonesia agak mirip dengan Filipina. Ada hubungannya dengan budaya remaja. Lalu saya baru mendengar sebuah istilah yang cukup unik, polydrug use. Jadi penggunaan drugs yang macam-macam. Itu orang Indonesia dan orang Filipina. Jadi ya nyuntik ya, minum juga ya, pakai minum pil, nah baru kemudian muncullah istilah psikotropika diperkenalkan. Nah, kemudian menjelang ke tahun 80-an di Indonesia lebih banyak orang menggunakan psikotropika. Suntik menyuntik berkurang. Tapi undang-undangnya masih tetap undang-undang narkotika. Jadi baru kemudian tahun 80-an baru masuk, saya nggak tahu di undang-undang atau tidak, penyebutan psikotropika mulai muncul. Kalau nggak salah Universitas Indonesia menelurkan istilah NAPSA. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Dan sebetulnya kalau mau lebih generik ya bilangnya, yang lebih tepat adalah penggunaan zat adiktif. Karena zat adiktif itu bisa obat, bisa bukan. Betul. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang sifatnya adiktif ya. Dan juga muncul seperti orang menggunakan kecubung, jamur, misalnya itu udah muncul lah beberapa kasus seperti itu. Nah, itu mungkin situasinya seperti itu ya. Dan kali pemerintah saat itu kewalahan mungkin, atau bukan kewalahan, atau kebingungan, nggak tahu mesti ngapain ya. Jadi yang cuma kita kenal ada RSKO, ada beberapa tempat rehab, ada pesantren, sudah. Apakah kemudian itu berkurang atau bertambah? Nggak ada data pastinya. Kementerian Sosial, Departemen Sosial waktu itu tiap tahun hanya mengatakan kita ada 80.000 pengguna narkotika di Indonesia. 5 tahun kemudian dia mengatakan ada 80.000. Nggak pernah naik, nggak berubah datanya. Jadi itu yang sebetulnya kalau mau kembali ke tahun 70-an 80-an masih banyak tanda tanya. Tapi stereotip beredar tuh di mana-mana tentang narkoba, dan munculnya dengan ketidaktahuan. Lalu kemudian seperti umumnya juga di Indonesia, maaf saya mengatakan Indonesia, kita kan sering sekali judgmental pada orang ya. Jadi selalu tuh muncul segala macam penghakiman kepada mereka yang menggunakannya. Mungkin sementara itu dulu kali ya. Iya. Tapi ini aku pengen nyambung sedikit jadinya setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Denny juga gitu ya, dari sejarah dari tahun ke tahun, yang Mas Denny lihat ada nggak sih perbedaan signifikan sejak awal terlibat sampai saat ini terkait penanggulangan nafsa itu sendiri? Jelas ada perbedaan signifikan kalau saya lihat dari segi informasi ya, pengetahuan. Dari segi informasi? Ya, sekarang sudah jauh lebih informed ya orang-orang dibandingkan dengan tahun 70-an. Satu lagi tadi saya lupa mengatakan, dulu kalau di samping ada RSKO, seorang pengguna narkotika itu bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, itu udah ada stigma lagi tuh ya, rumah sakit jiwa ya. Jadi kalau nggak salah ada peraturan pemerintah, setiap rumah sakit jiwa di Indonesia harus menyediakan sekian tempat tidur untuk pasien narkoba. Kalau nggak salah 10% ya waktu itu. Jadi itu ada image lagi, nggak mau masuk gue masuk rumah sakit jiwa ya. Iya. Buat saya itu jadi ada dua stigma ya, stigma sebagai pemakai narkoba, juga sebenarnya ada stigma pada orang yang menjadi pasien rumah sakit jiwa ya. Iya. Kalau ngelihat apa yang perlu ditingkatkan gitu untuk penanggulangan nafsa di Indonesia saat ini, menurut Mas Denny hal-hal apa aja yang masih perlu ditingkatkan?
Masih banyak nih kayaknya. Banyak, tapi saya selalu percaya bahwa semakin banyak informasi semakin baik misalnya. Informasi tentang undang-undang aja kan kita juga tidak banyak yang tahu ya. Kayak misalnya apakah ada perbedaan antara pengguna narkoba dan pengedar misalnya. Itu kan ada undang-undangnya gitu. Siapa yang sebenarnya harus direhabilitasi? Apakah seorang pemakai harus dipenjarakan? Itu kan hal-hal seperti itu masih simpang siur juga di antara masyarakat. Betul. Terus belum lagi stereotip terhadap pemakainya itu siapa? Jadi orang suka sekali menuduh kayaknya udah pakai drugs ya. Belum tentu ya. Betul. Jadi kembali juga soal kelas sosial juga ada ya. Dulu dianggap itu adalah masalah anak-anak orang kaya di kota besar. Tapi waktu tahun 80-an saya melakukan bukan saya sendiri ya, artinya sama-sama kita survei di Jawa Barat. Di situ bisa lihat ternyata pemakainya bukan dari Jakarta atau Bandung, dari kota-kota kecil di Jawa Barat. Lalu saya teringat juga, kita ngomongin musik nih sekarang, Rhoma Irama di tahun 80 pernah membuat sebuah lagu yang namanya Generasi Muda. Oke lah, dengan gaya dia ya menasihati generasi muda jangan menggunakan narkoba. Betul. Tapi kalau mau dilihat siapa sih pendengarnya Rhoma Irama? Kebanyakan adalah anak-anak yang ada di kota kecil, maaf mungkin yang kelas sosial ekonominya menengah ke bawah gitu, dan mereka mungkin mendengarkan kata Rhoma Irama gitu. Jadi saya pikir waktu saat itu bisa dibilang tidak ada hubungan dengan kelas sosial. Hubungan dengan usia mungkin ya, berawal dengan remaja. Apakah nanti sampai dewasa dia tetap atau dia berkurang, itu saya tidak punya datanya, tapi pikiran saya kebanyakan remaja. Nah kalau zaman sekarang, kembali lagi asumsi ya, bukan berdasarkan penelitian. Kalau pengguna psikotropika tuh bisa usia berapa aja sebetulnya ya, menggunakan drugs. Tapi ya saya nggak tahu situasi saat ini, mungkin teman-teman lain yang bisa bantu saya untuk itu ya. Oke. Ini tadi udah sempat ke mention juga sama Mas Denny soal rehabilitasi ya kan. Jadi aku juga ingin beralih ke Mas Ciko nih tentang rehabilitasi untuk nafza itu sendiri gitu. Menurut Mas Ciko mungkin bisa diberikan gambaran yang sebenarnya rehabilitasi nafza yang baik itu seperti apa sih Mas? Oh iya, jadi mungkin sebelum masuk ke situ ya, jadi mungkin saya cerita sedikit tentang situasi yang ada sekarang. Iya, boleh. Karena kalau dari sisi pelaksanaan rehabilitasi nafza tadi istilahnya, kan kalau di negara kita ini ada beberapa kementerian lembaga yang berperan di situ ya. Dan akhirnya mungkin kalau nggak salah 3 atau 4 ya, termasuk Kemenkumham melakukan rehabilitasi PAS atau pemasyarakatan, kemudian Kemenkes juga, Kemensos juga, BNN juga. Nah, masing-masing nih juga akhirnya punya sudut pandang tersendiri, gitu melihat masalah ini, gitu kan. Akhirnya ada semacam fragmentasi kali ya, pengkotak-kotakan dari masing-masing stakeholder tadi lah, gitu. Kemudian ditambah lagi akhirnya dampak nyatanya adalah tidak ada standar yang disepakati bersama. Gitu. Sementara sangat penting ya standar itu ya, gitu. Apalagi kalau paling nggak standar minimal dulu deh, gitu. Kita nggak bicara standar ideal. Standar minimal ini yang sekarang nih belum ada yang disepakati oleh semua. Gitu. Nah akhirnya masing-masing punya standar sendiri-sendiri dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Akhirnya ketika rekan-rekan kita yang mungkin mengalami masalah dengan gangguan penggunaan zat tadi, ketika dia datang ke satu tempat, prosedur pelaksanaan perawatan itu bisa berbeda dengan tempat lain, gitu. Padahal kan sebenarnya yang ditangani sama, gitu kan. Tapi kenapa berbeda, gitu? Nah itu akhirnya jadi jadi faktor besar juga tuh, yang akhirnya membuat ujung-ujungnya jadi outputnya jadi kurang optimal, gitu. Nah, jadi kalau kami melihat betapa pentingnya standar nasional tadi, ya kalau standar internasional mungkin sudah ada, tapi kan kita harus turunkan itu ke dalam nasional ruang lingkup Indonesia. Betul. Nah itu yang kita juga mendorong supaya itu ada, gitu. Jadi bukan lagi standar masing-masing, versinya masing-masing, gitu. Karena itu nanti karena standar ini kan mengatur semua ya, tidak hanya mengatur layanannya, tapi mengatur mungkin juga
kelembagaannya, kemudian SDM-nya, kemudian layanannya, entah layanan yang sifatnya medis ataupun layanan yang psikososial gitu. Nah ini kalau bicara yang efektif ya sebenarnya itu, gitu. Jadi bukan hanya SDM-nya saja yang misalnya sudah terstandar, tapi juga ada aspek-aspek lain. Gitu. Nah jadi kalau yang efektif seperti apa ya? Yang standar, yang sudah memenuhi standar sebenarnya itu. Dan ini PR banget sih sebenarnya. Jadi menyatukan semua stakeholder ini supaya kita ngelihat dari perspektif yang sama. Ini sebenarnya ngadepin seperti ini gimana sih? Karena kan ada yang melihat kalau tadi istilahnya apa ya, adiksi atau yang punya masalah gitu. Ada yang melihat ini dari sudut pandang kesehatan. Ada yang melihat dari sudut pandang sosial, spiritual bahkan tadi kan. Nah ini sebenarnya bagus. Tapi di sisi lain juga ada akhirnya dampaknya pengkotak-kotakan, gitu. Nah ini kan yang harus diintegrasikan, kemudian kita duduk sama-sama yang kita sepakati itu seperti apa, yang efektif seperti apa, berdasarkan kajian bukti tentu saja. Nah itu yang kita masih berproses di situ, gitu. Nah akhirnya ya ini juga nanti bisa membantu pelaksanaan rehabilitasi di masyarakat juga kan. Gitu, karena kan ngandelin pemerintah juga kan berat ya, tadi Mas Denny juga sudah sampaikan kalau hanya pemerintah kan sedikit sekali ya, dan sampai sekarang juga seperti itu, gitu. Jadi intinya sih seperti itu yang saya sampaikan. Kita lagi berjuang juga untuk menentukan standar yang ya minimal, standar minimal lah ya, yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Jadi ini justru menjadi langkah awal yang juga masih lagi diupayakan gitu ya, untuk bisa menciptakan standar yang bisa digunakan secara nasional gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau ngomongin soal modalitas terapi rehabilitasi nafza itu sendiri sebenarnya ada berapa Mas Ciko? Kalau modalitas sih tergantung ya. Jadi kalau yang sudah banyak dilakukan penelitian bahwa modalitas tersebut aman, kemudian visible, bisa dilakukan, karena ada yang di penelitian bagus tapi di tataran praktisnya sulit dilakukan. Nah itu kan nggak bisa ya, misalnya terlalu mahal atau apa gitu. Memang hanya akhirnya tidak terlalu banyak ya, karena ini kita fokusnya adalah modalitas yang memang berbasis bukti, sudah dilakukan penelitian sebelumnya bahwa ini aman, kemudian bisa membantu, berdampak signifikan buat banyak orang gitu. Itu akhirnya memang tidak terlalu banyak sih, apalagi kalau dikaitkan dengan situasi di negara kita. Seperti itu. Kalau di sebelumnya mungkin ya, masyarakat melihat kalau rehabilitasi itu kan yang harus diinapkan kan begitu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan gitu. Nah itu aja udah susah payah tuh untuk menginformasikan bahwa rehabilitasi diinapkan itu bukan juga satu-satunya gitu. Mungkin ada juga setting lain yang bisa lebih bermanfaat gitu. Nah, jadi dari sisi settingnya saja, kemudian dari modalitasnya saja, itu sebenarnya kita juga masih, ya saya bilang mungkin masih harus lebih banyak belajar ya untuk ke arah ke situ gitu. Karena kita juga punya pemangku kepentingan cukup banyak nih yang terkait dengan ini. Mungkin negara-negara lain pemangku kepentingannya nggak terlalu banyak, mungkin hanya satu institusi atau satu kementerian gitu ya. Tapi kalau di kita kan cukup banyak lapisannya ya. Betul, gitu. Jadi tapi umumnya sih yang apa? Ya mungkin nanti kita bisa bergulir juga diskusinya. Masih banyak digunakan therapeutic community. Nah ini debatable juga sebenarnya, apakah itu masih relevan dengan situasi sekarang atau tidak. Therapeutic community ya. Iya. Oke. Ini berarti kalau misalnya kita ngomongin soal rehabilitasi di Indonesia sebenarnya masih banyak banget yang harus diperbaiki. Mas Ciko ya. Banyak banget. Tapi udah ada belum sih hal yang mungkin emang bisa yang untuk bagian ini atau aspek ini sudah cukup baik, emang tinggal dipertahankan gitu dalam aspek penanggulangan nafzanya atau untuk rehabilitasinya sendiri yang sudah berjalan atau sudah diaplikasikan di Indonesia? Kalau saya melihat beberapa sudah terpapar gitu ya, beberapa stakeholder sudah terpapar bahwa yang dilakukan tuh memang harus
berbasis bukti itu langkah yang cukup ini sih ya. Oke. Langkah yang cukup. Kalau sebelumnya kan mana yang ngetren di luar kita copy paste gitu ya, kita lakukan di sini. Iya. Tidak disesuaikan dengan kultur situasi di negara kita gitu. Tapi kesini-sininya mulai sedikit terpapar bahwa apa yang kita lakukan ini harus ada kajiannya. Jadi udah berbasis data juga ya. Beberapa ya. Ya, beberapa. Ditekankan beberapa ya. Ada garis bawahnya tuh teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Tejo nih untuk sedikit ngobrolin juga soal aksi gitu ya. Boleh diceritakan sedikit nggak Mas Tejo hasil jejak cepat dari aksi? Oke. Jadi jejak cepat itu dilaksanakan di akhir 2021 ya, nyambung sama obrolan yang disampaikan Mas Denny tadi. Kalau dulu rata-rata adalah anak orang kaya, artis dan lain sebagainya. Tapi di klien aksi sendiri yang kemarin menjadi responden di jejak cepat itu rata-rata mereka dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Jadi makanya kalau yang datang ke aksi itu ya Mbak, biasanya mereka yang tidak mampu. Jadi karena kita sudah tegas di depan, ketika ada laporan pengaduan ke kami tegaskan tidak ada negosiasi kompromi untuk transaksional. Jadi kalau yang punya uang, karena kita nggak ngasih garansi juga kan, mereka milih untuk cari cara yang lain. Jadi yang kami tangani adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu dengan disertakan SKTM tentunya. Nah, dari itu sebenarnya yang kita damping itu ada sekitar 276 klien di tahun 2020 sama 2021, cuman yang bisa kami hubungin kembali dan bersedia untuk menjadi responden itu 42, dan yang 54 yang berhasil yang mau untuk diwawancarai 42. Oke. Dan yang datang 41. Ada satu yang, nah dari semua itu mereka rata-rata hampir 80% itu menyatakan tidak puas dengan layanan, tidak puas dan sangat tidak puas dengan layanan rehabilitasi yang ada. Ini rujukan proses hukum ya Mbak. Jadi mereka itu ditangkap, ada yang kedapatan barang bukti, ada yang hanya tes urinnya aja yang positif. Oke. Dan bahkan juga ada yang lucu juga, tes urinnya katanya positif tramadol, kan aneh. Jadi banyak, makanya literasi nafsa ini cukup penting buat masyarakat kita, karena yang ditangkap itu kan rata-rata kalau di Bogor tuh daerah-daerah seperti yang Mas Denny sampaikan udah di pinggir semuanya, di daerah Cisarua, jadi di kota-kota kecamatan lah. Jadi mereka tuh nggak paham sama sekali dengan kebijakan narkotika yang bisa diproses hukum itu yang gimana. Keluarga cenderung ditakut-takutin oleh oknum penyidik, kalau ini nggak diurusin nanti hukumannya minimal 4 tahun. Penjara. Nah, mau nggak mau mereka kan kelimpungan kan, dia cari cara, ada yang harus jual kebun dulu, jual rumah dan lain sebagainya. Itu banyak di data kami yang menyampaikan hal tersebut. Nah, balik lagi ke hasil dari jajak cepat tadi, itu 75% lebih ya menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Terus 80% juga mereka, 80% lebih itu mereka pada saat menjalani proses penangkapan ini mendapatkan kekerasan, baik itu pada saat proses di kantor polisi ataupun di rehabilitasi. Oke. Jadi kalau di kantor polisi mungkin ya biasa ya intimidasi, ada beberapa pukulan-pukulan kecil kayak gitu kan. Mereka anggap itu biasa, tapi kan sebenarnya itu nggak boleh. Betul. Tapi karena memang pada saat mereka ditangkap tuh udah ngerasa bahwa dia salah, padahal kan sebenarnya salah benernya yang nanti ditentukan sama hakim, bukan sama si polisinya kan. Proses itu kan akan ada di proses pengadilan. Nah, itu akhirnya karena ketakutan dahulu mereka diam. Mereka tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka itu apa. Nah, terus untuk pada saat direhab itu semuanya hampir 90% mendapatkan kekerasan ekonomi ya. Dalam arti di sini pemerasan dengan dalih untuk biaya rehabilitasi. Jadi gini, kenapa ini bisa terjadi pada saat ya balik lagi karena minimnya literasi masyarakat kita ketika berhadapan dengan polisi. Ini anak ibu sudah saya ke rehab ya. Dia tanda tangan tanpa dilihat.
Cuman di lembar terakhir saja dia rehab, ditandatangan. Padahal di sini ada biaya yang harus dibayar. Oh, oke. Jadi kayak kejebak gitu kan. Nah ini nggak dibaca dengan ini ya. Oke. Kalau ada yang mau membaca semuanya, dari penyidiknya, okumnya ini langsung menjawab ini, pasti kalian dari aksi ya. Karena kita memang briefing dulu sama keluarga sebelum datang ke kantor polisi. Nanti dibaca semuanya dulu ya, jangan asal tanda tangan ya. Mereka udah tahu. Nah, jadi itu ya hasilnya memang sangat tidak memuaskan. Ini maaf, ini rehabilitasi yang rujukan proses hukum. Jadi dari proses penangkapan ini bermulanya terbitkannya surat edaran Barreskrim nomor 1/2/2018. Awalnya, waduh, ini keren banget nih, teman-teman nggak akan dipenjara nih. Tapi dalam prakteknya ternyata banyak hal-hal yang sangat bukan harapan kami, karena prosesnya ternyata banyak terjadi pemerasan, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi idealnya memang ke rehabilitasi yang dibiayai oleh negara ataupun IPWL ya. Tapi kan per 2020 IPWL udah mati suri. Jadi mereka akhirnya ke rehab yang dalam tanda petik jauh dari standarisasi tadi. Jadi mereka nggak dapatkan program, nggak ada assessment, hanya dikurung, dijemur. Kan pas pandemi itu Mbak. Iya. Pas pandemi semua lagi ngomong pakai protokol kesehatan. Di tempat-tempat rehab itu nggak ada. Jadi satu ruangan 5x4 meter diisi 30 orang tanpa ada prokes. Itu kan di awal-awal pandemi banget, di saat semuanya tiarap, penangkapan masih ada di teman-teman pengguna nafsa. Dan ini sampai hari ini pun itu masih terjadi. Oke. Ini dari yang dijelaskan sama Mas Tejo kayak jadi banyak bikin geleng-geleng kepala gitu ya, karena sebenarnya awalnya berarti bermula memang dari kurangnya literasi atau kurangnya informasi yang bisa dipahami gitu kan oleh masyarakat tentang rujukan sendiri seperti apa gitu kan. Apa aja sih sebenarnya checklist yang perlu dipenuhi untuk seseorang tuh bisa ibaratnya diproses, apakah masukkan ke rehabilitasi atau pada akhirnya itu tadi ditakut-takuti kalau enggak nanti hukuman minimal 4 tahun gitu kan. Nah sebenarnya mungkin Mas Tejo boleh share sedikit juga atau kasih informasi ke kita yang harus dipenuhi ketika melakukan rujukan rawatan rehabilitasi itu apa aja Mas Tejo? Ini dalam proses hukum ya Mbak? Iya. Dalam proses hukum itu sebenarnya kalau kita balik lagi kan undang-undang narkotika kita, undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu kan sebenarnya cukup humanis ya. Kalau itu dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Karena di pasal 54 sampai pasal 59 itu kan kita ngomongin masalah rehabilitasi dan perawatan ya. Ada lagi pasal 127 dan 103 beserta kebijakan-kebijakan lain. Dari tahun 2009 itu udah ada SEMA, udah ada PP 25 terkait wajib lapor dan lain sebagainya. Tapi sebagai komunitas kami di tataran grassroots itu kita hanya di prank negara ini. Ini implementasinya nggak ada sama sekali yang sesuai dengan. Jadi istilah kasarnya akhirnya kan wani piro. Iya. Kalau contoh gini Mbak, kita lihat artis aja deh. Saat dia ketangkap besok assessment udah keluar tuh. Betul. Coba kalau kita teman-teman di tataran komunitas ketangkep 3 hari nggak bisa ditemuin, mungkin lagi bengep-bengep ya. Iya. Nah nanti hari keempat kita baru bisa ketemuan mengajukan permohonan assessment. Udah lewat masa waktunya karena hanya 6x24 jam. Tapi kalau pesohor atau artis ini cepet banget prosesnya. Benar. Nah, benar sih. Jadi kalau memang untuk alur untuk mencari rehabilitasi, kalau mengacu ke kebijakan-kebijakan tadi ya sebenarnya banyak sih yang udah mengatur masih di bawah. Kan ada SEMA nomor 4 tahun 2010 ya, itu mengatur limitasi barang bukti. Kalau heroin 1 gram, ganja 5 gram itu bisa untuk dia rujuk ke rehabilitasi. Jadi ada hitungannya. Ada, cuman dalam prakteknya kan itu sangat jarang lah ya. Kami selama mendampingin kasus untuk litigasi 2 kali pernah mendapatkan vonis rehab, itu pun jaksanya banding.
sampai kasasi, akhirnya juga vonis rehab tapi jalaninnya di lapas. Jadi sepertinya hanya mimpi itu loh. Itu hanya ya benar tadi, hanya di prank sama negara kita sebenarnya. Dan alurnya kalau memang tadi barang bukti dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Nah ini yang jadi bingung juga, gimana seorang pecandu tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika? Emang narkotika itu datang dari langit langsung ke sini? Kan nggak ada proses. Ada prosesnya untuk membeli, iya kan? Nah ini kalau udah membeli ini pasal 114 masuk. Jadi pasalnya tuh pasal sapu jagat nih yang dimiliki oleh Undang-Undang 35. Semuanya bisa dikriminalkan, bahkan keluarga pun bisa dipenjarakan karena tidak melaporkan ada salah satu anggotanya yang kedapatan dia menjadi seorang pecandu. Jadi semua warga negara bisa diancam dengan hukuman. Dan jadi kenanya berlapis juga gitu ya pasalnya ya. Jadi itu tadi ya, gramasi, terus tes urinnya positif, dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dia bukan residivis kasus narkotika. Ini aneh juga, karena waktu saya di penjara saya yang terakhir, itu sempat ngobrol sama teman-teman, bikin riset kecil-kecilan, tuh 75% mereka adalah residivis. Karena memang balik tadi, kalau kita ngomongin adiksi, kecanduan itu kan juga bisa sembuh, hanya bisa pulih. Dan teman-teman banyak yang awalnya hanya ketangkap karena dia menggunakan, besoknya lagi ditangkap untuk jadi pengedar, besoknya lagi jadi bandar. Karena kan di penjara itu tempat paling gampang untuk mentransfer ilmu ya. Iya. Contoh nih, saya masuk penjara, dalam satu kamar tuh kan ada beberapa orang. Di situ ada bandar, ada produsen, ada kurir, jadiin satu. Ngobrol-ngobrol kan akhirnya juga tertarik, dapat duit banyak, keluar dia jadi pengedar, keluar dia jadi bandar. Ini yang terjadi. Sayang ini belum ada risetnya. Nah itu tadi ya Mbak ya, jadi barang bukti dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dia bukan residivis, dan itu yang biasa dirujuk ke rehabilitasi kalau itu melalui proses pengadilan ya. Tapi sejak diterbitkannya SE Barreskrim itu tahun 2018 sama dia bisa ke rehab kalau limitasi barangnya itu di bawah gramasi, terus sama tes urinnya positif, dia wajib untuk menjalani rehabilitasi. Kata wajib ini sebenarnya kalau memang itu masuk ke rehabilitasi yang didukung pendananya oleh negara itu bagus, karena ternyata dalam prakteknya kayak gitu tadi. Oke. Nah ini berikutnya mungkin satu hal yang juga bisa dikasih pendapat juga sama Mas Denny dan Mas Ciko juga selain dari Mas Tejo, tentang kenapa sih rehabilitasi dengan skema pemulihan adiksi berbasis masyarakat itu jadinya mulai berguguran, dan yang berbasis non komunitas justru bisa bertahan. Sebenarnya faktornya agak, kalau menurut saya sih yang pertama itu bergesernya tren peredaran gelap narkotika ini kan udah bergeser ya. Dulu waktu tahun 90-an sampai tahun 2015 itu sangat marak heroin ya. Jadi orang untuk mengakses ke rehabilitasi itu lebih banyak karena memang ada sakit kan. Ketika nggak pakai ada yang namanya SAKO, ada withdrawal itu kan. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya mengakses layanan rehabilitasi PABM, pemulihan adiksi berbasis masyarakat ya. Dan yang kedua adalah dukungan dari donor tentunya. Donor bisa dari sini, dari luar, ataupun memang itu dari kementerian, di sini Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial. Ini sudah berkurang banget. Jadi makanya muncul nih rehab baru. Diterbitkannya SE Barreskrim nomor 2 tahun 2018 itu kan muncul rehabilitasi yang jauh dari kata standar tadi. Jadi hanya mereka punya hubungan yang bagus dengan oknum aparat penegak hukum, mereka nggak tahu kerjasamanya bagaimana, ya kan, karena kami belum pernah melihat dokumen MOU-nya antara pihak kepolisian atau sama dengan rehab, jadi hanya secara verbal. Nah itu pernah juga kami temuin waktu itu konselor yang sangat masih muda, dan dia tuh ditanyain TC aja nggak tahu. Ini kan hal yang aneh, tapi dia di bajunya gitu ada tulisannya konselor nih, dan di sini ada lambang beberapa institusi lah ya. Kami juga bingung juga, ini terus yang mau direhab apanya gitu. Ternyata rehabnya hanya berbasis wanipiro, kayak gitu yang terjadi sekarang. Jadi
Justru sekarang teman-teman di komunitas itu sangat sulit ketika memang mereka benar-benar mau mengakses layanan perawatan. Sedangkan kalau untuk ke BNN, ke Lido itu waiting list ya kalau nggak salah ya. Banyak yang kita mau rujuk klien ke sana, harus waiting list dulu, nanti baru akan dipanggil lagi. Yang masih kami rujuk sekarang setelah rehab-rehab yang punya kualitas ini berguguran, mau nggak mau kan ini teman-teman ini yang setelah selesai berhasil kami advokasi dari tempat rehab-rehab tersebut kan nggak serta-merta dia itu harus kita pulang gitu nggak. Kita tetap gimana haknya dia untuk menjalani pemulihan ini tetap ada. Makanya biasanya kami ke rehabilitasi negeri yang milik Kementerian Sosial di Bogor itu ada yang namanya Galih Pakuan. Itu bisa kita ke sana, ataupun kalau mereka punya BPJS PBI itu ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor itu bisa, tapi syaratnya sebagai pengganti SKTM tuh BPJS PBI. Nah, jadi sayang banget, jadi rehab-rehab yang memang bagus sekarang justru malah udah mulai berguguran. Rehab yang bagus juga citranya juga mulai tercoreng dengan munculnya rehab-rehab ini. Jadi ini PR teman-teman IKA ini. Pandangan dari Mas Ciko sendiri gimana nih Mas mengenai hal ini nih sebagai yang tadi yang berbasis institusi ya. Betul. Iya, jadi mungkin ada beberapa faktor sih ya, cuma kalau mungkin Mas Tejo ingat yang program sekian ribu itu. Ya. Tahun berapa tuh? 100.000. 100.000 ya. Ya, jadi memang semangatnya sih mungkin baik ya, program tersebut. Namun karena belum disiapkan dengan menyeluruh, akhirnya ya muncullah itu tadi ya. Sementara dari pemerintah mengedepankan layanan yang berbasis institusi pasti kan, milik pemerintah khususnya. Bahkan beberapa tempat yang bukan peruntukannya untuk rehab pun dijadikan rehab saat itu. Nah itu ya gimana ya? Ya saat itu akhirnya jadi kayak apa ya, program apa tuh yang candi dalam satu malam itu harus jadi itu. Bangun candi ya, program bangun candi. Iya, jadi seperti itu. Nah itu momentum yang akhirnya muncul banyak yang ajaib-ajaib tadi tuh, Mbak. Gitu ya. Sementara standarnya sendiri belum disiapkan gitu, yang disepakati gitu ya, yang diterima. Nah itu. Kemudian akhirnya di sisi lain kan dari sisi pemberantasan nih kan, dari sisi tadi Mas Tejo sampaikan, itu kan juga masif dilakukan. Akhirnya kan banyak yang tertangkap dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian ya inilah dilihat peluang tadi kan, muncullah tadi yang disampaikan gitu ya. Jadi memang ini beririsan banget sih ya antara penegakan hukum, pemberantasan tadi dengan upaya rehabilitasi, karena kan penanggulangan ini bukan hanya nangkep sebenarnya atau pemberantasan hukum, tapi juga di sisi lain kan juga ada pengurangan permintaan kan. Salah satunya rehabilitasi juga dampak buruknya kan seperti itu. Nah, jadi balik lagi sih ya, kalau dari sisi yang kami cermati di sini, sekarang sih sebenarnya sudah ada ya yang disebut standar nasional Indonesia, tapi sepertinya itu masih belum bisa mengcover banyak hal. Salah satu juga tadi yang disampaikan Mas Tejo ya. Jadi memang perlu digulirkan lagi untuk terus improvement seperti itu. Ya, jadi ya memang jadi PR ya, PR banget, dan kami juga merasa ini PR yang tantangan yang cukup besar, dan khususnya sih ya menyatukan beberapa stakeholder ini untuk bisa kita terintegrasi lah. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya dari obrolan ini gitu, mungkin teman-teman juga sudah menyimak gitu dari tadi, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu ditingkatkan itu kan ya, terkait hal ini gitu untuk penanggulangan nafza saat ini. Nah, berhubung kita saat ini juga sudah bertiga dengan 3 narasumber yang berbeda dari bidang-bidang yang punya keahliannya masing-masing gitu ya. Mungkin boleh dari Mas Ciko, Mas Tejo dan juga Mas Denny masing-masing memberikan pendapatnya gitu mengenai sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu diketahui oleh anggota masyarakat umum gitu ya terkait penanggulangan nafza. Mungkin aku bisa mulai dari Mas Denny dulu, karena yang juga
banyak berhubungan bukan hanya sama anak-anak atau remaja gitu, tapi juga mungkin terlibat dengan harus berbicara dengan orang tua atau keluarga. Kira-kira hal-hal apa aja Mas yang perlu diketahui oleh masyarakat? Oke, jadi kalau gitu menjawab pertanyaan tadi, saya berpikiran barangkali itu yang harus ditingkatkan, harus dihidupkan. Jadi artinya masyarakat sendiri, dan masyarakat tuh bisa siapa saja ya, artinya gitu ya, yang ikut punya kepedulian terhadap masalah ini. Dan menurut saya sih yang paling penting adalah itu tadi, harus punya informasi yang cukup ya. Jadi literasi tentang masalah ini perlu sangat ditingkatkan untuk memahami. Jadi kalau misalnya bagaimana keluarga itu berperan dalam hal ini ya, bukan hanya berperan dalam arti yang pendapat yang klise gitu ya, bahwa perlu perhatian pada anak, tapi perhatian bagaimana yang diberikan pada anak misalnya ya. Bukan hanya sekedar slogan keluarga bertanggung jawab atas pendidikan anak, tapi bertanggung jawabnya dalam hal yang lebih spesifik yang seperti apa. Antara lain misalnya memahami drugs itu ada apa aja misalnya, kalau misalnya memahami masalah hukum juga ya, jadi tidak terperdaya hukumnya, mengerti juga masalah medis. Nggak berarti harus jadi ahli, tapi tidak mengerti gimana sih proses penyembuhan secara medis itu seperti apa, penyembuhan yang atau rehabilitasi secara sosial itu seperti itu kan, dua hal yang berkaitan tapi berbeda gitu kan, artinya merupakan suatu kesinambungan. Barangkali itu yang perlu ya bagi masyarakat untuk lebih memahami hal seperti itu. Dan memahaminya lagi-lagi ini ya, bukan sekedar tahu narkotika dilarang gitu atau narkotika merusak, tapi juga beneran perlu tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat itu jadi harus dirujuk ke perawatan gitu, atau jadi masuk ke kasus hukum gitu ya. Saya pernah menghadiri sebuah ceramah, ini udah lama sekali ya, ada seorang psikiater, dia dulu adalah kepala rumah sakit keterangan obat, lalu ada seorang di seminar itu, ada seorang ibu berapi-api sekali. Dokter dari tadi menjelaskan obat-obatan semua gini, saya kan perlu tahu obat-obat apa yang dipakai anak saya, kenapa nggak menjelaskan berapa panjang lebar. Dokternya hanya menjawab gini, ibu, sebelum ibu mengenal obat-obatan, kenalilah dulu anak ibu. Itu buat saya sangat mengena gitu ya. Ya. Dalam itu. Oke. Langsung diem nggak ibunya? Oke, dari Mas Tejo mungkin juga ada tambahan yang ingin disampaikan tentang hal-hal apa lagi nih yang benar-benar menurut Mas Tejo juga ini lumayan paling penting nih untuk yang ibaratnya pertama diketahui oleh masyarakat. Karena kalau kita ngomongin narkotika, ngomongin narkoba di Indonesia itu kan masyarakat kita langsung berpikiran ini nanti akan berurusan dengan aparat penegak hukum, ya kan, karena kriminalisasi terhadap narkotika itu kan udah luar biasa ya Mbak. Jadi kami sih punya mimpi bagaimana di setiap minimal itu, kalau kelurahan lah, kalau di program HIV itu ada warga peduli AIDS. Ini jadi ada semacam memang itu dari kelompok masyarakat, ada warga peduli adiksi atau NAPSA ya. Tapi di sini lebih bukan hanya ngomongin narkotika, hukuman, dan ini yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah kan seperti itu kan. Nggak berimbang informasi yang mereka terima. Nah ini yang kami pengennya sih, jadi ada semacam itu tadi, kelompok atau apalah ya, warga peduli adiksi. Jadi ketika ada salah satu anggota masyarakat di sekitarnya itu bermasalah dengan adiksi, dia udah mulai kayak gini, dia tahu harus kemana. Dan ini akan semakin jelas kan, bukan ke tempat-tempat yang lain, atau ketika berhadapan dengan hukum dia kemana. Nah ini kalau ini sudah ada, kemarin sih sebenarnya dari aksi sendiri sudah beberapa kali mengadakan penyuluhan ini diminta karena di daerah itu banyak terjadi penangkapan yang berakhirnya dengan transaksional, itu kan mengganggu banget ya. Akhirnya mereka datang ke kami bersurat untuk kita melakukan penyuluhan bukan hanya terkait dengan nafsannya, tapi juga terkait dengan kebijakannya. Jadi berarti anak saya nggak bisa dihukum dong sebenarnya. Enggak Bu. Nah hal kayak gini masyarakat kita sangat minim. Ini yang harus kita lakukan bersama. Jadi minimal di dalam satu kelurahan lah ada orang yang paham, ada orang yang bisa dituju ketika memang ada masalah dengan
kecanduan kah atau dengan tertangkap dalam masalah hukum, mereka tahu. Dan ini kami pikir ini juga akan meminimalisir terjadinya transaksional yang terjadi sekarang ini. Oke. Dari Mas Ciko sendiri ada tambahan lagi, Mas? Iya, karena kami fokusnya adalah lebih ke perawatannya gitu lah ya, atau rehabilitasi lah bahasa ininya. Ya memang penting sekali ya buat teman-teman juga di luar sana yang saya yakin juga kebanyakan masih pada awam ya terkait dengan rehabilitasi itu, karena ketika disebut rehabilitasi itu sering muncul di kepala tuh konotasinya negatif kan. Entah dipukuli, entah transaksional tadi ya untuk yang kasus hukum. Di luar kasus hukum pun juga masih banyak yang melihat bahwa rehabilitasi ini banyak ininya ya, konotasi negatifnya gitu. Jadi ya mungkin juga melalui podcast ini atau mungkin di episode selanjutnya juga kami berharap bahwa ini jadi saluran juga untuk bisa memberikan literasi juga, edukasi terkait dengan rehabilitasi. Seperti apa sih gitu kan, apakah semua pengguna harus masuk rehabilitasi atau yang seperti apa gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Ciko dulu sendiri, gimana saat ini masyarakat bisa mengetahui apakah layanan rehabilitasi tertentu gitu ya itu udah sesuai atau belum gitu. Apalagi kalau kita berbicara memang tadi juga memang belum benar-benar ada standar nasional yang berlaku untuk di semua layanan gitu kan. Nah gimana nih masyarakat bisa tahu, rehabilitasi yang ini sudah cukup sesuai, sudah cukup baik, atau justru belum? Kalau yang kondisi faktual berarti ya? Kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini, jadi begini, standar nasional Indonesia ini sudah ada, tapi sekali lagi ini kan baru sifatnya mungkin awal ya, gitu. Nah, kedepannya itu memang nanti akan didorong menjadi milik bersama ya, semua kementerian lembaga harus ikut itu gitu. Sehingga nanti outputnya kan ada mungkin semacam database gitu ya, tempat-tempat layanan mana yang sudah terstandar. Gitu. Dan itu konsekuensinya apa? Itulah yang menjadi tempat rujukan. Gitu ya. Nah, itu kan nantinya ya. Kondisi sekarang itu sepertinya belum. Ya, jadi masing-masing kementerian lembaga ini punya datanya sendiri-sendiri. Kemudian kalau ditanya, ini yang berhadapan dengan hukum ini kira-kira dimasukin kemana? Nah itu tiap ini bisa punya beda jawaban masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi kalau nanyanya ke kementerian ini, dia kan punya standar sendiri. Dia mungkin akan tunjuk sesuai dengan yang dia punya standar. Tanya ke sini beda lagi. Kira-kira berarti apa yang bisa dilakukan sama masyarakat gitu ya, misalnya harus melalui proses ini gitu untuk bisa tahu, ini bener nggak ya kira-kira, atau misalnya rehabilitasi yang dirujuk ini memang sudah sesuai atau belum, itu kalau dari pendapat Mas Ciko sendiri kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak? Yang pasti itu melihat dari standar sih sebenarnya. Ya sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau belum kan begitu. Bicara tentang standar ini kan ada beberapa domain lah ya, kurang lebih misalnya kelembagaannya, dia punya izin operasional atau enggak gitu. Karena kan mungkin saja ada yang berjalan layanannya tapi nggak ada izin operasional gitu. Nah itu juga nggak bisa sebenarnya kan. Kemudian nggak ada kepastian bahwa layanannya tidak melanggar misalnya hak asasi, kemudian adanya pemasungan, pemukulan dan lain-lain. Itu dari kelembagaan. Kemudian juga diatur misalnya tentang sarana prasarana. Tadi kan juga sempat disampaikan ya, ada yang tempatnya kurang layak gitu ya, 4x5 bis 30 orang. Nah itu juga sebenarnya ada standar yang mengatur itu sih sebenarnya. Nah kemudian selain sarpras juga SDM-nya. Nah SDM ini juga cukup detail ya diatur, yang misalnya konsul adiksinya yang harus seperti apa. Kemudian misalnya dokter yang seperti apa. Kemudian dari selanjutnya adalah dari sisi layanan psikososialnya atau medisnya. Nah itu juga nanti berbicara di situ ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Nah jadi kalau semua itu 4 area tadi sudah terpenuhi, nah itulah baru sudah terstandar, dan itu yang dianggap sesuai ketentuan ya, itu sesuai tadi atau ya baiklah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang standar nasional Indonesia yang sekarang
sebenarnya sudah ada 8807 ya tahun 2019 itu namanya ya Standar Nasional Indonesia. Namun masih setelah diuji coba itu masih dirasa perlu banyak improvement. Gitu ya, jadi sedang berproses dan setelah kalau sudah jadi baru nanti akan muncul lembaga penilainya. Gitu. Jadi nanti ada lembaga penilai untuk layanan ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Gitu. Nah kalau sudah sesuai barulah nanti itu yang salah satunya menjadi mungkin data rujukan gitulah ya. Tapi mungkin kita juga bisa minta second opinion mungkin dari teman-teman yang contoh ya aksi keadilan karena memang berhadapan langsung dengan kasus-kasus itu kan. Jadi juga mungkin punya referensi kira-kira berdasarkan pengalamannya selama ini layanan-layanan mana yang memang ya pas tadi ya, ketika memang ada yang membutuhkan gitu ya. Seperti itu. Dari Mas Tejo nih sebagai perwakilan dari aksi juga yang memang sering gitu melakukan pendampingan aktif jatuhnya kan gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Mas Tejo untuk membantu atau untuk supaya masyarakat benar-benar tahu rehabilitasi mana nih yang kira-kira sesuai? Sesuai ini kan juga agak bingung juga ya ngejawabnya ya. Karena kalau yang selama ini di lapangan ketika itu memang berbayar dan dia itu memang fasilitasnya pasti bagus, konselingnya pasti, tapi ini jarang untuk dirujukan proses hukum ya Mbak. Jadi memang ini lebih ke sukarela ya, mereka datang sendiri ke tempat rehabilitasi. Di Bogor masih ada beberapa, alhamdulillahnya masih ada. Terus kalau kita ngomongin rujukan proses hukum, ini yang susah, seharusnya memang harus ada pengawasan di sini. Ini yang selama ini luput. Jadi si rehab ini siapa sih yang ngawasin? Dia kan dari pengawasan ini kalau memang itu dari sebuah lembaga yang independen, dia kan bisa menerapkan standarisasi tadi, dan ini akan mungkin bisa juga dibikin kayak semacam rating lah ya. Itu juga akan membantu masyarakat ketika memang mereka benar-benar membutuhkan layanan yang berkualitas ketika ada salah satu anggota keluarganya bermasalah dengan adiksi. Jadi ini seperti diterbitin tiap bulan atau per 3 bulan itu cukup menarik nih. Jadi si teman-teman dari rehab ini juga akan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dong tentunya, supaya dapat rating itu, dan masyarakat akan ke sana untuk mengakses rehab tersebut. Jadi pengawasan yang penting ya Mbak ya. Pengawasan pentingnya. Dari Mas Denny mungkin ada tambahan Mas dari sisi psikologis gitu ya. Kalau selama ini juga ada penanganan jatuhnya misalnya mungkin konseling dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, apa yang bisa diberikan pemahaman mungkin ke mereka. Kalau mendengar percakapan dua teman ini tadi ya, ini kan soal akses informasi ya. Akses informasi itu. Informasinya nggak ada. Jadi sebetulnya ini adalah PR-nya kita. Untuk selalu menyebarkan atau memasukkan informasi itu pada masyarakat yang ditulis dengan gaya yang populer sehingga mudah dimengerti. Seperti apa sih rehab yang bagus misalnya. Kalau tadi misalnya tentang masalah hukum, mereka tahu gimana proses hukumnya gitu. Mungkin kalau dari segi saya akan memang harus ada pemberian informasi tentang proses psikologisnya misalnya. Kalau konseling seperti apa sih? Banyak orang yang masih takut mengenai istilah konseling misalnya ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam konseling itu, dan dibuat dengan bahasa yang ramah gitu ya, yang bisa dipahami oleh orang-orang, saya pikir. Jadi sebenarnya adalah PR-nya kita gitu ya. Kita barangkali terlalu ideal berharap pemerintah akan melakukan hal itu ya. Juga kita juga terlalu ideal untuk mengatakan masyarakat harus cari informasinya, padahal informasi belum ada. Jadi barangkali ini adalah PR-nya kita, dan salah satu adalah podcast ini adalah untuk membantu literasi. Tapi ini pun tidak cukup, jadi kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan ini paling nggak bisa menjadi salah satu jalan ya untuk memberikan pemahaman literasi dan informasi tersebut. Ada batasannya nggak sih sebenarnya Mas Ciko soal batasan waktu gitu ya untuk rehabilitasi nafza itu paling lama berapa tahun, atau ada kategorisasi untuk durasi waktu di rehabilitasinya sendiri atau tidak? Sebenarnya kalau berapa lama maksimal itu kalau mau diberlakukan generik atau
semua enggak. Oke. Jadi mungkin Karena ada, pasti berbeda-beda ya. betul. Oke. Ya. Mungkin ada beberapa yang membutuhkan perawatan inap katakanlah sampai 6 bulan bahkan lebih, apalagi kalau dia kompleks sekali ya. Ya. Misalnya ada gangguan lain udah ada gangguan penggunaan zat, ada gangguan lainnya juga. Oke. Terus kondisi sosialnya juga mungkin modal sosialnya juga rendah gitu. Tidak. Nah, ini kan mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Ya, ya. Gitu. Jadi tidak ada maksimal berapa lama Oke. itu yang bisa diberlakukan untuk semua orang. Oke, siap. Ini terakhir mungkin juga yang perlu diketahui sama teman-teman yang menyimak atau mendengarkan podcast ini. Apabila ada anggota keluarga dari masyarakat gitu berhadapan dengan hukum terkait nafza, kemana sih sebenarnya mereka bisa meminta bantuan? Dari Mas Tejo dulu mungkin? Ya mungkin kalau untuk di wilayah Jabodetabek bisa ke Aksi Keadilan Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Kebetulan kami juga bermitra lah ya dengan teman-teman di Forum Akar Rumput Indonesia. Jadi itu ada di beberapa provinsi. Jadi biasanya memang laporan itu ke Bogor ya. Kalau dulu Bogor, sekarang aksi di Jakarta. Oke. Jadi bisa ke hotline Mbak. Ada nomornya 08111 satunya 4 kali 35127. Oke. Jadi biasanya nanti laporan masuk ke situ ataupun ke sosmed kami. Terus kalau memang itu wilayahnya bukan dari jangkauannya aksi, kita akan refer ke teman-teman di Forum Akar Rumput itu. Jadi ada di beberapa kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Kecuali Papua ya. Papua kita belum punya. Belum ada akses di sananya ya. Oke. Dari Mas Ciko? Ya kalau kita kan dalam konteks untuk layanan awal lah ya, gitu. Sebenarnya sih bisa juga kita diakses, walaupun nanti kita akan pilah-pilah kebutuhannya, manakala memang membutuhkan konsultasi atau pendampingan secara hukum, ya kita pasti akan lakukan rujukan. Gitu. Tapi kalau mau akses ke kita, itu bisa lewat email juga bisa di sekretariat@ikai.or.id, dan nanti kita akan sambungkan tergantung kebutuhannya tadi, atau mungkin butuh tindak lanjutnya seperti apa, kita akan gunakan jejaring formal ataupun non formal. Seperti itu. Siap. Dari Mas Denny juga mungkin ada yang bisa diberikan informasinya untuk kalau masyarakat ingin mencari bantuan. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa layanan psikologis itu tersedia di puskesmas juga. Setidaknya di Jabodetabek, di Bandung, di Jogja, dan di Surabaya. Mungkin beberapa kota lain sudah ada tapi tidak menyeluruh ya. Jadi memang dalam puskesmas itu ada psikolognya. Dan mungkin tidak banyak juga yang tahu bahwa layanan kesehatan mental itu juga di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi tentu harus cari informasi yang lebih akurat lagi di puskesmas di daerah masing-masing ya. Jadi tidak benar bahwa layanan psikologis itu selalu harus mahal, harus pergi ke rumah sakit atau klinik, meskipun itu juga terbuka ya untuk hal itu. Berarti sebenarnya bisa mulai cari tahu juga, paling tidak dimulai dari tahu bahwa layanan psikologis pun tersedia di puskesmas dan juga layanan kesehatan mental pun juga sebetulnya di cover gitu ya oleh BPJS Kesehatan. Siap, kalau gitu ini mungkin sekali lagi aku ulangi kembali informasinya untuk teman-teman yang lagi mendengarkan podcast Redaksi Nafza. Apabila ada anggota keluarga yang berhadapan dengan hukum terkait nafza, bisa minta bantuan kemana? Aku sebutkan kembali, kalau dari Jabodetabek mungkin bisa ke Aksi Keadilan Indonesia di hotline-nya 08114 kali 35127. Nanti akan disesuaikan dengan rujukannya di wilayah mana gitu Mas Tejo ya. Dan jadi ada di 23 distrik Mbak. Ada di 23 distrik. Dan dari IKAI sendiri melalui email bisa ke sekretariat@ikai.or.id.
Betul. Ya. Dan dari Mas Denny tadi juga bisa dicek, mungkin bisa dilihat di puskesmas sekitar terdekat gitu ya. Siap. Kalau gitu terima kasih sekali Mas Terima Ciko, kasih. Mas Tejo dan juga Mas Denny atas insight-nya, obrolan-obrolan dan juga diskusinya yang sudah dibagikan kepada kita semua di episode kedua dari podcast Redaksi Nabza. Dan podcast ini bisa ditonton videonya di YouTube channelnya IKAI ya. Nasional. Dan juga audio podcastnya akan tayang dan bisa didengarkan di channel Act Plus. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih.